Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Tahu nggak sih kalau ternyata peranan teknologi informasi itu udah merubah kebiasaan kita sehari-hari di bidang apapun loh, termasuk di bidang psikologi. Oleh karena itu, kami dari kelompok 3 membuat video dengan tema pemanfaatan teknologi informasi di bidang psikologi untuk melengkapi tugas mata kuliah pengantar aplikasi komputer Psikologi Informatika 1A. Sebelum ke materi, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Alvino Dania Hasudungan Sianturi, yang kedua Diva Yusalsabila, yang ketiga Fadia Safa Kamila, dan yang terakhir ada Nafil Naufal Ripelti. Nextnya kita akan masuk ke materi. Stay tune terus ya. Yang pertama, pemanfaatan teknologi informasi di bidang psikologi. Dewasa ini, perkembangan teknologi sangatlah pesat. Berkomunikasi dan mendapat informasi sangatlah mudah. Hal tersebut sudah diakomodir oleh televisi, telepon, dan juga internet. Ditambah dengan adanya teknologi smartphone, kemudahan untuk mendapat informasi sudahlah tidak diragukan kembali. Tentunya, perkembangan ini mempengaruhi sendi-sendi kehidupan kita, mulai dari hal-hal yang kecil hingga hal yang kompleks. Namun tentunya, hal tersebut tidak selamanya negatif, karena manusia tidak pernah lepas dari ilmu. Pengertian teknologi informasi dan psikologi sangatlah banyak. Berikut merupakan salah satu contohnya. Pengertian teknologi informasi menurut Huck Enkin pada tahun 1996 adalah teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu Anda bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Pada tahun 2003, Williams and Sawyer menyatakan teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputasi dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video. Dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi adalah gabungan antara teknologi komputer dan teknologi komunikasi. Lalu ada pengertian dari psikologi. Ilmu psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa atau mental. Psikologi berasal dari bahasa Yunani kuno. Psyche artinya jiwa dan logos artinya kata. Psikologi tidak mempelajari jiwa atau mental itu secara langsung karena sifatnya yang abstrak. Tetapi, psikologi membatasi pada manifestasi dan ekspresi dari jiwa atau mental tersebut. Sehingga, psikologi dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku dan proses mental. Selanjutnya ada pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang psikologi. Yang pertama ada psikolog online. Psikolog online dalam masa ini sangatlah diperlukan, terutama di masa pandemi yang membuat kebanyakan dari kita stres karena merasa terkurung dan tidak bisa kemana-mana. Di masa ini, tidak jarang kita mendengar atau mengetahui akan adanya psikolog online yang bisa kita hubungi atau gunakan jasanya melalui berbagai macam aplikasi kesehatan. Sehingga, tidak perlu jauh-jauh lagi pergi untuk menemui psikolog. Lalu apa itu psikolog online? Psikolog online adalah konsultasi masalah kejiwaan tanpa harus melakukan tatap muka langsung dengan psikolog yang menangani kita. Asosiasi Psikolog Amerika atau APA menyebutnya sebagai telepsikologi. Karena konsultasi bisa dilakukan melalui live chat, berbalas pesan, sambungan telepon, hingga aplikasi telepon pintar. Prinsip psikolog online mirip dengan penggunaan telemedicine, misalnya konsultasi dokter pada aplikasi. Psikolog online yang berbicara pada kita pun merupakan tenaga medis yang kompeten. Bahkan bisa jadi merupakan psikolog yang sering kita temui di tempat prakteknya. Lalu, kapan kita membutuhkan konsultasi psikolog online? Kapanpun kita merasa ingin mencurahkan isi hati, sekaligus ingin mendengarkan solusi atas masalah yang mengganggu alam bawah sadar. Cobalah berkonsultasi dengan psikolog online. Bahkan hal-hal yang terlihat sepele seperti putus cinta maupun tidak bisa nongkrong bersama teman di masa pandemi dapat dijadikan sebagai alasan untuk menemui psikolog. Meski tidak bertemu langsung, psikolog online bisa menjadi pertolongan pertama ketika kita mengalami beberapa kondisi, seperti gangguan bipolar, kecemasan berlebih, hingga gejala depresi. Konsultasi dengan psikolog online ini juga bisa membantu kita untuk melakukan terapi di rumah, seperti terapi kognitif, konseling pernikahan dan masalah keluarga, terapi seksual, terapi perilaku dialektikal, dan terapi psikoanalisis. Seperti apa bentuk konseling dengan psikolog online? Berkonsultasi masalah kejiwaan kita dengan psikolog online
pada dasarnya sama saja dengan tatap muka langsung dengan psikolog offline. Pertama-tama, psikolog akan memastikan data diri kita tidak akan bocor, begitu pula keluhan yang akan kita utarakan. Di awal pertemuan, psikolog akan berusaha melakukan bonding terlebih dahulu dengan kita agar kita nyaman menumpahkan permasalahan mental yang mengganggu. Setelah masalah teridentifikasi, psikolog online akan menggunakan psikologi suara dan psikologi positif, seperti terapi perilaku kognitif atau perilaku dialektikal maupun bentuk terapi lain yang cocok untuk kondisi kita. Dengan adanya konsultasi psikolog online, ada juga pro dan kontra terhadap psikolog online tersebut. Contohnya, membuat pasien merasa lebih nyaman karena tidak harus bertatap muka langsung dengan psikolog yang menangani saat mengutarakan permasalahan mentalnya. Lalu ada juga pasien bisa memilih psikolog manapun, sekalipun yang berada di luar pulau tempat tinggalnya. Lalu, psikolog online memungkinkan pasien disabilitas menerima konsultasi yang sama dengan tatap muka langsung. Dan yang terakhir relatif lebih murah dibanding konsultasi langsung. Namun ada juga yang kontra terhadap psikolog online. Yang pertama, pasien yang gagap teknologi akan kesulitan melakukan konsultasi online. Kedua, pasien yang ada tendensi untuk melukai diri sendiri tidak bisa melakukan telepsikologi ini. Yang ketiga, bicara dengan dokter lewat telepon atau video call mungkin memberi diagnosa yang kurang akurat dibanding ketemu langsung. Pemanfaatan teknologi di bidang psikologi yang kedua yaitu ada psikotes online. Sejak zaman dulu, psikotes memiliki ciri khas berupa penggunaan kertas seperti layaknya ujian nasional. Namun, dengan berkembangnya teknologi informasi, saat ini banyak alat tes yang menggunakan sistem yang sudah terkomputerisasi. Ada banyak jenis psikotes saat ini yang dapat digunakan tanpa menggunakan bantuan kertas. Cukup menggunakan sebuah program atau aplikasi komputer yang dikembangkan sendiri alias software. Nah, kira-kira apa saja sih alat psikotes online yang sudah berbasis software? Yang pertama, ini ada Papikostik. Papikostik adalah salah satu psikotes yang sudah menggunakan software. Papikostik merupakan sebuah alat tes kepribadian atau inventory yang dibuat oleh guru besar psikologi industri asal Massachusetts, USA, Dr. Max Martin Kostik di awal tahun 1960. Papikostik mengukur dinamika dalam kepribadian seseorang dengan cara memperhatikan keterkaitan antara dunia sekitarnya termasuk dengan perilaku dan juga nilai perusahaan yang mana ia diterapkan dalam sebuah perusahaan atau situasi kerja yang berada dalam bentuk motif dan juga gaya perilaku dari sudut persepsi kandidat yang akan terekam saat psikotes. Yang kedua ada MBTI. Selain Papikostik, alat tes lain yang telah menerapkan komputerisasi yaitu MBTI. Diprediksi di tahun yang akan datang penggunaan komputerisasi dalam psikotes akan diterapkan, mengingat efisiensi dan juga ramah lingkungan. Karena telah kita ketahui bahwa kertas yang kita gunakan banyak diambil dari pohon yang populasinya terus menurun. Jika hal ini terus dilakukan, tentu keseimbangan alam pun akan terganggu. Myers-Briggs Type Indicator atau MBTI merupakan psikotes yang dirancang untuk mengukur preferensi dasar murni psikologi seseorang dalam melihat dunia dan membuat keputusan. MBTI dikembangkan oleh Isabel Briggs Myers pada tahun 1940. Psikotes ini dirancang untuk mengukur kecerdasan individu, bakat, dan tipe kepribadian seseorang. MBTI merupakan instrumen yang paling banyak digunakan. Telah diperbarui dan divalidasi secara ketat selama lebih dari 70 tahun. MBTI didasari pada jenis dan preferensi kepribadian dari Carl Gustav Jung yang menulis Psychological Types pada tahun 1921. Tujuan dari MBTI adalah membuat teori tipe psikologis dijelaskan oleh Carl Jung dapat dimengerti dan berguna dalam kehidupan manusia. Sampai saat ini, tes MBTI merupakan tes kepribadian yang paling banyak digunakan di dunia, selain tes Enneagram.
Tes ini juga dipakai untuk mengetahui karakter kepribadian karyawan perusahaan agar dapat ditempatkan pada bidang-bidang yang membuat potensi karyawan tersebut optimal. Wah, ternyata pemanfaatan teknologi informasi di bidang psikologi sangat menarik ya. Ternyata berkembangnya software sangat mempermudah kegiatan kita sebagai manusia. Sekian persembahan video dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan karena manusia tidak luput dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.